Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari saudara kita Hesti dari kitab Amos pasal 7 ayatnya yang ke-9. Kepada saudari dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tafsiran saya dari Amos pasal yang ke-7 sampai yang ke-9 yang dilatar belakangi oleh ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Ini menceritakan bagaimana Amos menerima penglihatan dari Tuhan untuk memberitakan hukum atas bangsa Israel karena mereka sudah tidak taat kepada Tuhan. Nah, Amos membawa bentuk ini dengan tegas kepada bangsa Israel, dan Amos juga menerima penglihatan yang pertama adalah belalang, dan yang kedua api, dan yang ketiga tali sifat, dan yang keempat bukul dengan buah-buahan, dan yang kelima penglihatan Tuhan dengan mesbah. Nah, yang menjadi tafsiran saya dalam bab 2, di sini ada 5 penglihatan yang akan saya bahas dalam bab 2. Yang pertama yaitu belalang. Dalam Amos 7 ayat yang pertama sampai 3 ini penglihatan yang pertama yaitu belalang. Nah, kawanan belalang ini pada waktu rumput akhir atau mulai tumbuh-tumbuhan, yaitu di mana rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja, menghabisi tumbuh-tumbuhan akhir sesudah yang dipotong bagi raja, dan menghabisi segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Melihat penglihatan itu, lalu Nabi Amos memohon belas kasihan Allah, dan Tuhan Allah menyesal dan penglihatan yang merupakan gambaran rencana Tuhan atas bangsa Israel tersebut. Dan di ayat yang ketiga, maka penyesalan Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Dan yang penglihatan kedua yaitu api. Amos 7 ayat yang keempat sampai 6. Penglihatan kedua, Nabi Amos melihat api memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang kembali. Nabi Amos memohon belas kasihannya sehingga Tuhan pun menyesal dan tidak lagi melaksanakan rencana yang sesuai dengan penglihatan tersebut. Kita boleh lihat di ayat yang ke-6, dan yang Amos yang pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 9, di situ ada penglihatan yang ketiga yaitu tali sifat. Di mana tali sifat ini tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Tuhan akan menaruh tali sifat itu di tengah-tengah umat Israel dan tidak akan memanfaatkannya lagi. Tali sifat dapat dimengerti sebagai tali pengukur tembok, apakah tembok sudah lurus atau belum. Dan yang keempat ada penglihatan bakul dengan buah-buahan. Kita boleh lihat dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-3. Pada penglihatan keempat ini, Nabi Amos melihat sebuah bakil berisi buah-buahan musim kemarau, dan Tuhan pun berfirman mengenai kesudahan bagi umat Israel. Tuhan tidak akan memanfaatkannya lagi. Dan penglihatan yang kelima yang terakhir yaitu Tuhan dekat mesbah. Kita boleh lihat di Amos yang pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Pada penglihatan kelima ini, Nabi Amos melihat Tuhan dekat mesbah, dan dia berfirman akan memberikan penghukuman yang tidak dapat diletakkan. Nah, karena seluruh alam semesta adalah ciptaannya. Jadi jika ada seorang yang akan dihukumnya, berusaha lari dan menghindari darinya, dan maka kemanapun bersembunyi pasti Tuhan akan menemukan dan menemukannya. Namun seperti yang tertulis dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-7, boleh kita lihat di Amos yang pasal ketiga ayat yang ke-7, sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, Amos ini berasal dari Tekoa atau selatan kerajaan Yehuda, dan diutus untuk menyampaikan firman-Nya bagi bangsa kerajaan Israel di sisi utara, seperti yang telah kita bahas di awal pembahasan kitab Amos. Nah, yang menjadi kesimpulan saya di sini,
Nabi Amos menerima 5 penglihatan dari Allah yang ditulisnya dalam 3 pasal yang tadi, dari pasal yang ke-7, 9, dari pasal yang ke-7, 8 dan 9. Kelima penglihatan itu adalah belalang, api, tali lipat, baku berisi buah-buahan, musim kemarau. Semua penglihatan Amos tersebut dari perbuatan bangsa Israel yang menyukakan hati Allah. Namun seperti yang tertulis dalam Amos 7 ayat yang Amos 3 ayat yang ke-7, Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi Allah, dan tidak akan masa depannya atau tidak apa yang ia lakukan. Allah menyesali semata-mata adalah keinginan Allah di dalam bahasa manusia supaya manusia bertobat dan kembali kepadanya. Demikianlah presentasi dari teman kami Hestina. Kami ucapkan terima kasih. Salam.